Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sdn Mulia Sekayu, yang saya hormati Kepala TKIP Anur Sekayu beserta para dewan gurunya, serta yang agung, dan seizinnya lah kita masih diperkenankannya untuk hadir di tempat ini dalam rangka iftar shaum yaumul arafah, dan mungkin syukuran sedikit atas selesainya gedung guru atau ruang guru dan kantor, ya, ruang guru dan kantor SDIT Mulia Sekayu meskipun belum 100%. Dan kita alhamdulillah di hari ini tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 19 Juli 2021, alhamdulillah kita dapat berkumpul. Hadirin rahimakumullah. Acara kita hari ini yang pertama adalah iftar shaum yaumul arafah. Bapak Ibu, di momen iftar shaum yaumul arafah ini alhamdulillah SDIT Mulia Sekayu melalui sahabat karib kita, alumni Darussalam Lampung, tapi dekat dengan kita. Beliau ini alhamdulillah selalu monitor seperti yang kami sampaikan, selalu monitor dengan pembangunan perkembangan sekolah SDIT Mulia Sekayu ini. Akhirnya beliau ini tergerak untuk mengirimkan iftar al-qadarnya, tetapi pas di momen Yaumul Arafah, maka kami berpikir alangkah indahnya di momen iftar shaum Arafah ini sekaligus kita yasinan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap gedung yang insya Allah segera selesai ini. Nah, bukan gedung ini, kantor ini sudah selesai, belum, tetapi kita berharap dengan doa yasinan kita bersama, mudah-mudahan masih sedikit lagi ini cepat selesai, cepat kelar, lancar, tidak ada hambatan. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, shaumul arafah ini sebenarnya jarang orang mengadakan iftar shaumul arafah ini, jarang. Baru kita ini SDIT macam acara. Nanti hikmah shaumul arafah ini nanti akan dibahas secara detail oleh Ustaz Nizam. Nanti kita tunggu Ustaz Nizam. Murni dari sumbangan orang tua siswa tahun 2021. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, sumbangan kita ambil uang pembangunan 2 juta per siswa ini, kita dapat yang pertama adalah ruang baca. Ruang baca itu 5,5 kali 21 meter. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita tambah ini, ya. Jadi bisa kita hitung-hitung Bapak Ibu. Nanti laporan secara tertulisnya nanti kami akan sampaikan. Berhubung sekarang ini bendahara juga masih cuti, insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampaikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرض. Nyaman, mudah-mudahan insyaallah akan memberikan keberkahan untuk pelaksanaan proses pendidikan. Bapak Ibu para jemaah sekalian, tugas 3 sambutan tausiah doa. Ambil ujungnya Pak, ya kalau doa. Bapak ibu-ibu terdengar saudara? Terdengar ya? Terdengar di dalam? Ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan sore hari ini kita puasa gale-gale insyaallah. Mudah-mudahan puasa ini diterima oleh Allah sesuai dengan janji Rasulullah. Puasa Arafah ini adalah puasa yang diharapkan bisa menghapus kesalahan atau dosa sanatan madiyah wa sanatan mustaqbalah, tahun belakang tahun depan. Jadi tahun belakang dihapus, tahun yang akan datang juga dihapus. Nah, hebatnya yang puasa sarai itu luar biasa fadilah puasa Arafah ini. Puasa Arafah ini secara hukum fikih tidak berkaitan dengan wukuf. Jadi andaikan tidak ada wukuf di padang Arafah, puasa Arafah ini tidak disunahkan. Dan puasa Arafah ini tanggal 9 mengikuti matlak negeri. Jadi jangan sampai ada kebingungan nanti kalau suatu waktu beda dengan Saudi Arabia. Yang kita ikuti adalah sesuai dengan sistem penanggalan yang dipakai oleh Republik Indonesia. Begitu secara teori ilmu falaknya. Karena matlaknya beda, tempat terbit matahari beda. Bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu, nak bercerita apa ya? Para ilmuwan galau ini, para asatidzah. Saya ingin sedikit saja kita berbagi cerita tentang kayak kita tidak serius-serius dengan seriusnya ada. Pertama, kalau kita buka sejarah, ini hari-hari yang penuh berkah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kata Rasulullah tak ada yang paling dicintai oleh Allah amal soleh kecuali di 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Maka sejak tanggal 1 sebenarnya kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi kita biasanya ngambil yang mantap nih baik, ngambil terwiyah dengan Arafahnya, jadilah ada kedua itu. Mungkin ada yang dari tanggal 1 sudah puasa, ditambah besok sebelum berangkat kita puasa, berbukanya setelah sholat Idul Adha. Bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita kilas balik sejarah, sebenarnya sejarah dari pelaksanaan ibadah kurban ini pantas untuk kita jadikan renungan kita sama-sama. Dalam perjalanan kurahkan anak ketika usia beliau menurut satu riwayat 86 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan usianya sudah 100 tahun, baru boleh budak. Nah, bayangkanlah, baru boleh budak. Kira-kira itu manfaat sampai umur itu belum boleh budak. Dan kan nambah perahu.
Perahu kan ada cuma nggak boleh nama itu tukar terus. Beliau selama puluhan tahun itu, 86 tahun itu tidak dianugerahi, belum dianugerahi oleh Allah keturunan. Maka doa yang beliau baca terus itu diabadikan dalam surah As-Saffat, kalau tidak salah itu, surah As-Saffat. Rabbi habli minas solihin, itu doanya. Jadi kalau ada yang masih susah-susah dapat budak, banyak-banyaklah baca doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahilah aku minas solihin, anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dibaca doa itu terus oleh Nabi Ibrahim. Maka dijawab doa itu, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan anak lelaki yang halim, yang santun. Yang santun. Halim itu tidak sekedar dia baik, tapi juga punya akhlak yang lemah lembut, yang lembut. Itu bukan dari istri pertama. Ismail dilahirkan dari istri kedua dari Nabiullah Ibrahim. Istri pertamanya namanya Siti Saroh, kata kita. Saroh sebenarnya di Indonesia ditambah Siti. Siti itu adalah pendekan dari kata Sayyidati. Sayyidati susah nyebutnya jadi Siti. Kalau laki-laki Sayyidi disingkat jadi Sidi. Nah, itu cara bahasa Arabnya. Jadi kalau kita dengar orang Sidi, Sidi siapa sebetulnya? Itu panjangnya Sayyidi. Kalau dia betina Sayyidati jadi Siti. Nah, kalau kata dosen kami dulu Profesor Simo itu, kalau ada orang Jawa namanya Siti itu pasti orang dusun kan. Kalau namanya ada Siti depannya itu kemudian orang desa kan. Siti Saroh ini sudah diponis mandul, tak bisa dapat anak, dan dia akui itu. Dan karena dia merasa bahwa dia tak akan bisa beliau memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, sementara Nabi Ibrahim selalu Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahi aku anak yang soleh itu, maka dicarilah solusi oleh Sayyidatuna Sarah ini. Beliau tawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, Siti Hajar kata kita. Menikahi Siti Hajar. Hajar ini adalah hadiah Raja Kibati, Raja Mesir, kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kalau dalam sebagian riwayat mengatakan beliau ini adalah budak, tetapi versi sejarah yang lain, Ibunda Hajar ini bukan budak, tetapi beliau adalah anak dari raja yang diberontak oleh pimpinan Mesir kala itu. Karena bapaknya kalah berperang, maka dia dijadikan tawanan, dijadikan budak. Bukan budak asli, tapi tawanan. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah datang ke negeri itu, ada ceritanya itu. Lalu kemudian dihadiahkanlah kepada Nabi Ibrahim Hajar ini dengan Sarah itu. Maka dibawalah ke kampung halamannya menjadi bagian dari rumah tangga beliau. Karena lama tidak punya budak tadi, maka kata Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim, galak tak amun aku suruh untuk nikah lagi. Keliru itu bahasanya. Itu kalimat dari Ibunda Sarah itu. Nawar ke lakinya untuk nikah lagi. Sama bapak-bapak ditawarkan di rumah itu. Sikat. Dan saya pikir mungkin ibu-ibu yang di dalam tak kata juga yang galak nawar ke rumah itu. Paling-paling kapan ada kalimat-kalimat moderna itu 813 ya kepala. Bapak ibu yang kami muliakan, singkat cerita akhirnya menikahlah Nabiullah Ibrahim dengan Ibunda Hajar ini. Menikah, dan karena Ibunda Hajar ini produktif, maka tidak lama beliau dianugerahi anak. Fabasyarnahu bighulamin halim, itulah anaknya dapat Nabi Ismail. Tapi, nah ini pelajaran lagi untuk kita semua bapak-bapak. Ketika sudah dapat anak dari Ibunda Hajar ini, perhatian Nabi Ibrahim itu lebih berat kepada Hajar dan anaknya Ismail. Perhatian kepada Sarah berkurang. Maka manusiawi cemburulah Ibunda Sarah ini. Cemburu. Sampai-sampai kata beliau, sudahlah bawalah pergi yang lain.
dengan umatnya. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan kampung itu, membawa istri dan anak yang masih bayi itu ke negeri Makkah, ke Baitullah. Ketika itu Baitullah tinggal pondasinya, belum ada bangunannya, sudah hancur. Baitullah atau Ka'bah itu dibangun pada periodenya Nabi Adam alaihissalam, tapi hancur dalam peristiwa banjir Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar ke sana, pondasinya yang bersisa. Maka singkat cerita dibawalah ke Makkah itu. Bayangkan oleh kita, Pak. Dapat anak lalu, begitu dapat anak, bini pertama cemburu, diusirlah kasarnya, disuruh untuk membawa pergi anak kecil juga yang masih bayi, masih menyusui dengan ibunya. Dan jangan bayangkan perjalanannya kayak sekarang lemah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna 'ilma wa 'allimna tariqatan. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin. ففهمناها لسليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين